eh, yang kemudian dipersiapkan itu bukti-bukti berupa pembayaran kepada konsumen-konsumen lainnya. Jadi kebetulan klien saya ini kan ada salah satu developer yang terkena dampak pandemi. Jadi terjadi keterlambatan serah terima terkait dengan penyerahan apartemen ini. Tapi Undang-Undang PKPU sendiri kan berbicara soal solvensi atau kemampuan, apakah masih mampu atau tidak perusahaan ini. Nah, makanya kemudian hari ini kami serahkan bukti-bukti pembayaran terhadap konsumen-konsumen lainnya. Bukti bahwa perusahaan masih beretikat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti demikian. Kesimpulan nanti apa Pak tadi yang dimintakan hakim? Kesimpulan ini kan hasil dari persidangan dan argumentasi terakhir dari kami, pihak termohon, yang mana kami akan kemudian mengajukan kesimpulan bahwa sebenarnya permohonan ini tidak layak, harus sepatutnya ditolak atau need of fund verklar, karena permohonan itu berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan antara permohonan dan gugatan itu adalah permohonan itu hanya ada satu pihak, dia sifatnya itu nanti deklaratoir seperti itu, sedangkan gugatan itu ada party disebutnya. Jadi jurisdiksinya jurisdiksi konten, jadi kontentiosa dia kalau misalkan untuk gugatan. Jadi ada dua pihak, sedangkan ini kan diajukan PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, tapi permasalahannya ada dua pihak, jadi ada sengketa. Sedangkan perbedaan antara permohonan dan gugatan itu adalah gugatan mengandung sengketa, permohonan tidak mengandung sengketa. Sedangkan di sini sudah jelas ada sengketa. Jadi majelis sepatutnya untuk menolak. Dan apabila memang kemudian hukum akan ditegakkan, ya saya yakin majelis kemudian akan menolak. Pihaknya siapa sih, nama pemohon itu? Pemohonnya dari pihak konsumen, sedangkan saya mewakili pihak developer. Seperti ini berapa Bang? Konsumennya ada 1.200 orang. 1.200 orang Bang. Tapi yang mengajukan itu kan kalau untuk berdasarkan Undang-Undang PKPU minimal 2 kreditur, ya seperti itu. Harusnya kan di undang-undang tuh ditambah lagi Bang ya. Selain kreditur ada pihak lain ya? Iya, kreditor lain. Sebenarnya bisa. Jadi begini, 2 itu sudah termasuk kreditor lain bisa. Jadi satu yang mengajukan, kreditor lain satu lagi. Kalau ini dua-duanya sebagai pemohon. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya rasa kami juga akan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang PKPU. Dikarenakan Undang-Undang PKPU menurut kami itu adalah undang-undang yang kemudian memiliki sifat vagueness di dalam kalimatnya atau sifat ketidakpastian. Iya, jadi ketika dikatakan bahwa kreditor adalah utang adalah kewajiban dalam bentuk yang dinyatakan dalam bentuk uang, dalam nilai uang, atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Nah, atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang ini sebenarnya apa pengertiannya? Ini sebabnya kemudian yang seharusnya pengadilan niaga itu adalah pengadilan khusus yang didasarkan pada lex spesialis, malah seolah-olah jadi pengadilan biasa, sama seperti pengadilan perdata biasa, seperti itu. Itu yang menjadi argumentasi kami. Makanya kami akan kemudian sesegera mungkin mengajukan judicial review, ya, ke Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Iya. Ya, saya dengar tuh dari wawancara dari pengacara nggak boleh dari